Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Selanjutnya kita melanjut ke video part 3 ya, untuk project uji kompetensi keahlian, yaitu membuat aplikasi laporan pengaduan masyarakat. Kalau di video sebelumnya kita sudah membuat store prosedur ya, di sisi database kita sudah selesai. Nah, selanjutnya di sisi programnya atau aplikasinya ya, kita terlebih dahulu mendesain aplikasinya, dimulai dari halaman login dulu ya. Jadi kita akan membuat halaman login, kita membuat tampilan login beserta CSS-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ingin mengambil referensi yang lain, dipersilahkan. Ini saya ambil cara mungkin yang tidak terlalu banyak ya, karena mengingat kalau di UKK itu waktu pengerjaan aplikasi hanya 16 jam ya. Berarti kalau di total hanya 2 hari. Ini langsung saja kita buka text editor. Visual Studio Code atau mungkin Sublime atau yang lainnya ya. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Kemudian kita open folder. Kita langsung lakukan open folder. Langsung diarahkan ke htdocs ya. Sam htdocs. Local disk sam htdocs. Kemudian kita bikin folder. Kalau misalkan foldernya belum ada atau belum tersedia, kita bikin folder dulu. Ya, kita kasih nama misalkan pengaduan. Kalau sudah di enter, kita pilih yang terserah. Nah, kalau sudah, kita bikin file baru, yaitu login.php. Nah, kita ketikkan. Memang kalau misalkan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code, nah, di sini sudah ada tambahan fitur bawaan dari Visual Studio Code, yaitu membuatkan struktur dasarnya HTML5 ya. Kita pilih HTML5, nanti ada tampilan magic ya, jadi perintah-perintahnya akan otomatis muncul dengan sendirinya. Untuk judulnya kita ganti, misalkan login admin. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan mungkin yang pakai Visual Studio Code, di sini sudah ada fitur autosave ya. Kalau misalkan punya teman-teman masih belum autosave ya, bisa dilihat di file, kemudian centang saja autosave-nya. Ya, autosave-nya diklik, nanti otomatis akan tercentang. Kalau sudah tercentang, maka otomatis ketika kita mengetikkan tambahan karakter apapun, itu nanti akan tersimpan dengan sendirinya. Oke, nah selanjutnya kita bikin tampilannya, login. Kita mulai dari membuat yang header dulu. Untuk judulnya mungkin ya,
Nah, untuk yang di bagian form ya, karena kita memakai fundamental ya, jadi secara keseluruhan di sini kita full fundamental, dimulai dari HTML-nya, kemudian CSS-nya, kemudian sampai dengan PHP-nya. Nah, ini kita full fundamental karena kalau melihat dari soal KK beberapa tahun yang lalu juga saya melihatnya masih mengutamakan fundamentalnya dulu ya. Jadi yang saya berikan di sini, yang saya share di sini yaitu juga fundamental ya, walaupun sudah ada Bootstrap, jQuery, kemudian ada Tailwind dan lain sebagainya. Kalau misalkan dasarnya nggak kuat juga mempelajari yang semacam framework atau library itu juga agak percuma ya. Jadi harus dikuatkan dulu dasarnya, jadi fundamentalnya yang perlu dikuatkan terlebih dahulu untuk melangkah yang lebih lanjut lagi. Di sini misalkan actionnya langsung saya isikan saja, misalkan nama linknya atau tujuannya nanti ke file check login.php. Jadi nanti kita bikin file namanya check strip login.php. Misalkan di sini langsung komponen inputan untuk form loginnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan sendiri supaya mungkin lebih cantik lagi, silahkan berkreasi lagi, explore lagi untuk fitur-fiturnya ya, untuk menambahkan fitur, untuk merapikan tampilan, saya persilahkan. Nah, selanjutnya apabila tampilan loginnya sudah selesai, nah itu kita bikin yang
CSS-nya, karena tampilannya masih belum bagus ya, ada tampilannya sama sekali ya. Jadi kita tambahkan filenya ya, misalkan saya kasih nama login.css ya.
selesai ya. Nanti kalau misalkan ada perbaikan lagi di CSS nya kita ubah saja ya. Kita tes hasilnya. Di sini saya ingin mengaktifkan sum-nya ya, jadi silakan teman-teman juga mengaktifkan sum karena ngetesnya sedikit manual ya, walaupun Anda yang lebih praktis pakai Go Live itu juga jalan sebenarnya. Cuma untuk nantinya kedepannya untuk perintah-perintah PHP nya lebih mantap lagi kalau misalkan dijalankan langsung dari sum-nya. Langsung kita aktifkan sum ya. Seperti biasa Apache dan MySQL nya diaktifkan sekalian ya. Sudah aktif ya, kita mengetes hasilnya ya. Tes hasil untuk tampilan loginnya ya. Kita ketikkan kemudian tadi nama foldernya adalah pengaduan, nama filenya login.php ya, masih kosong. Kenapa? Ya karena belum kita sambungkan. Kita kembali ke login.php ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oh ya, sini perlu ada yang ditata lagi ya. Nah, ini. Over ya. Kita edit lagi di bagian artikel sama untuk ini teksnya ya. Kita kasih margin dan kita atur untuk lebarnya. Tunggu dulu karena ada yang perlu diubah lagi. Nah, sudah tertata ya. Nah, jadi oh ya, ini belum saya buat ke tengah paragrafnya. Nah, ini hasilnya ya untuk login. Selanjutnya kita akan membuat file check login. Kemudian nanti dari check login kita arahkan ke index atau ke dashboard apabila tampilannya sudah apabila data username dan password sudah benar atau tersedia di tabel. Kemudian kalau misalkan tidak terdaftar ya, nanti akan dikembalikan lagi ke login. Begitu juga nanti kita bikin
file logout. Oh ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut untuk membuat file check login.php atau proses loginnya di database ya, saya buka dulu databasenya. Masuk ke pelaporan pengaduan, kemudian saya masuk ke desainer ya, di relasi. Nah, di tabel petugas untuk yang bagian level ini ada dua, admin dan petugas. Jadi sebenarnya untuk login di sini kita seharusnya membuat multi level ya. Jadi ada admin dan petugas. Tapi di sini saya berikan kasus yaitu hanya admin saja ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat yang multi level user, jadi di bawahnya tambahkan elemen select. Nah, elemen select di sini nanti berisikan data level admin dan petugas ya. Tapi karena ini hanya sebagai referensi, jadi saya langsung username dan password nanti di proses cek loginnya nanti otomatis langsung saya isikan manual. Levelnya adalah admin ya. Sebagai contohnya adalah admin. Nah, langsung kita masuk ke text editor lagi, kita bikin file namanya checkstrip.login.php ya, menyesuaikan dengan yang form actionnya ya, form action di file login.php. Di sini actionnya menuju check login.php ya, kemudian kita isikan perintah PHP-nya ya. Kita handle dulu dengan if apabila kondisinya kosong. Inputnya username, kemudian name-nya yang kedua adalah password ya. Name yang pertama username, yang kedua adalah password. Nah, ini yang kita masukkan di sini dalam kurung sikunya yang post ini ya, variabel global. Kita berikan peringatan ya, kita berikan peringatan bahwa formnya masih kosong. Oh ya, ada yang lupa. Jadi untuk login ya, proses login itu sebenarnya kalau di PHP itu namanya session ya. Session di sini kita memulai session dulu. Nah, taruh di paling atas sendiri. Kemudian kita belum bikin koneksinya ke database ya. Setelah bikin check login, kita bikin koneksi dulu ya, koneksi nah, untuk menghubungkan file koneksi dari program PHP nya ke
database yang ada di DBMS MySQL. Ya. Sebenarnya langsung perintah koneksi pun juga bisa, tapi karena nanti perintah-perintah koneksi itu kita pakai di berbagai file PHP ya, untuk proses CRUD-nya. Jadi kita masukkan ke dalam file terpisah. Nah, untuk password di sini sebenarnya kalau yang benar itu kita menggunakan enkripsi ya. Ada yang paling umum adalah MD5. Kalau yang lebih sederhana lagi yang paling gampang diterjemahkan adalah base encode ya. Base 64 encode. Kalau yang lebih terbaru ini ada password hash ya, atau hashing. Tapi di sini kita tampilkan apa adanya ya dalam bentuk karakter biasa. Di bagian MySQL query di sini kita ketikkan perintah query-nya untuk mengambil data yang ada di tabel tugas ya. Tabel petugas, nah, yang diambil adalah username dan passwordnya. Nah, di sini levelnya langsung kita ketikkan secara manual, yaitu admin ya. Nah, di sini hurufnya disamakan ya. Nah, dari pilihannya ini admin kecil semua. Nah, jadi di sini juga sama. Untuk user dan passwordnya mengambil dari passing variable dari form ya. Kemudian diteruskan ke perintah query dari DML ya, select, kemudian tambahkan levelnya, itu langsung diisikan manual yaitu admin.
Nah, di sini apabila dicek ya, jumlah datanya dicek ditemukan. Jadi apabila datanya ditemukan, maka akan membuat sesi namanya adalah akses. Nah, data dari sesi akses ini mengambil dari variabel user. Ya, jadi kalau misalkan yang login adalah putra misalkan, jadi nanti data putra di sini, user putra, akan diberikan sesi yang bernama akses. Selama sesi ini masih aktif, jadi putra ini akan bisa mengakses halaman-halaman yang lain ya, semacam dashboard, form petugas misalkan, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan benar dan ditemukan ya, nanti selain dibuatkan sesi yang bernama akses, kemudian halamannya akan beralih ke halaman indeks. Nah, ini indeks kita juga belum bikin ya, jadi indeks di sini nanti kita bikin tampilan adminnya yang sudah diberikan sesinya juga ya. Kalau misalkan gagal, nanti akan dialihkan ke login lagi dengan status akun tidak terdaftar ya. Oke, selanjutnya kita bikin yang koneksi.php. Setelah itu kita bikin yang logout. Koneksi.php. Kita bikin variabel koneksi. Karena tadi kita di chat-login.php mengambil variabel koneksi. Nah, variabel koneksi sumbernya dari file koneksi.php. Kemudian nama database-nya laporan pengaduan. Nah, untuk yang koneksi hanya dua ini saja ya. Untuk nama database-nya disesuaikan dengan milik teman-teman sendiri ya. Kalau misalkan namanya adalah pelaporan pengaduan ya, tinggal disamakan saja. Tapi kalau beda, dicek dulu, dipastikan dulu nama database-nya. Jangan sampai tidak sama, karena resikonya nanti gagal memilih database ya. Dan dipastikan untuk program MySQL-nya juga aktif ya. Nah, yang terakhir kita bikin logout. Walaupun sebenarnya ada satu ya. Oh ya, satu lagi ini yang jangan dilewatkan. Walaupun sebenarnya bisa kita tambahkan di berbagai file yang nantinya perlu menggunakan akses login. Tapi kita pisah juga dengan nama cek sesi ya. Ini kita bikin yang logout dulu, logout.php. Nah, untuk yang logout ini juga sederhana, hanya session start dan session destroy. Kemudian setelah dihapus sesinya, dikembalikan ke login lagi.
setelah di logout ini ada 3 perintah ya. Session start, sesinya dibuka atau dimulai, kemudian sesinya ditutup semua ya, setelah ditutup dialihkan ke login lagi. Nah, ini satu lagi ya, yaitu cek sesi. Nah, walaupun ini kelihatan sederhana, walaupun di file admin yang lain yang memerlukan akses login itu juga bisa ditambahkan sintaksnya, tapi mungkin alangkah baiknya program untuk mengecek sesi di sini dipisah ya, dipisah filenya. Cek sesi.php. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya cek sesi di sini adalah memastikan apakah sesi yang bernama akses di sini terisi atau masih kosong. Jadi kalau masih kosong, nanti ada perintah untuk mengalihkan ke login.php ya. Nah, ini perintah ini kalau misalkan diketikkan di beberapa file PHP yang memerlukan akses login agak banyak ya. Jadi lebih praktisnya apabila dipisah dengan file sendiri ya. Jadi nanti untuk beberapa file misalkan seperti dashboard atau mungkin form input, edit atau hapus, jadi tinggal memanggil atau menginclude nama file cek sesi.php. Nah, perintah ini untuk mengecek dan memastikan apabila kosong ya, sesi akses ya, atau sesi yang bernama akses di sini masih belum terisi usernya, nanti akan diarahkan langsung ke login.php. Nah, kita coba ya. Walaupun di sini kita juga belum membuat file index.php ya. Jadi karena yang cek login di sini nanti ketika usernya terbaca atau ditemukan, otomatis nanti akan dialihkan ke index ya. Tapi kita coba dulu, kita tes dulu apakah loginnya berhasil atau tidak. Misalkan saya kasih nama user dan passwordnya apakah terdaftar. Jadi tidak terdaftar ya, tidak terdaftar karena di tabel petugas di sini tidak ada user dan password yang bernama admin ya. Jadi di sini username-nya Putra, passwordnya Pratama. Kita coba. Pratama. Nah, login sukses. Tapi di sini tampilannya not found. Kenapa? Karena kita belum membuat file index, jadi file indexnya tidak ditemukan statusnya. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman mengalami kasus seperti ini, kasus yang sering muncul adalah object not found atau mungkin not found saja seperti yang ada di tampilan layar ini, teman-teman jangan langsung panik ya. Diteliti dulu apakah filenya sudah dibikin atau belum. Nah, di sini saya belum bikin, jadi statusnya adalah not found. Nah, nanti setelah login sudah selesai ya. Ini login sudah selesai. Selanjutnya kita bikin yang tampilan admin, dimulai dari yang dashboard dulu ya. Itu untuk video berikutnya. Oke, untuk login
kita sudah selesai membuat halaman-halamannya beserta desainnya juga. Kemudian setelah ini kita bikin yang halaman admin. Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya.